Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bapak Kosasih Adi Saputra, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila di Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas-aktivitas walaupun di kondisi COVID-19 yang masih belum usai ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azminatus Sadia dengan nomor NPM 2241-02028 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi nilai-nilai Pancasila pada kondisi COVID-19. Pun anggota kelompok saya yaitu Aldo Dava Ramadan dengan nomor NPM 2241-02021, lalu Sylvia Kailani dengan nomor NPM 2241-02016, lalu Ivan Direli Tadian 2241-02019. Baik, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi kepada para presentator, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivani Relita Dian dengan nomor pokok mahasiswa 2241020019 akan memaparkan latar belakang. Semakin meluasnya penyebaran wabah virus Corona Diseases 2019 atau COVID-19 di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia, baik krisis kesehatan, psikologi, sosial, dan ekonomi. Pemerintah telah menetapkan aturan pembatas sosial atau social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, tantangan yang dihadapi tidak mudah karena berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang menguatkan Indonesia sebagai bangsa, antara lain persatuan, solidaritas, dan gotong royong yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Pandemi ini adalah momentum untuk menekankan pentingnya nilai Pancasila. Negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintah sampai masyarakat tingkat bawah. Nilai-nilai tersebut merupakan ideologi dasar dari Pancasila. Pancasila baru akan teruji benar-benar sakti saat kita tetap utuh, bersatu dalam kebersamaan dan tidak goyah dalam menghadapi COVID-19. Jumlah kasus pada tahun 2020. Sebanyak 27.549 orang terkonfirmasi terjangkit virus corona. Kemudian sebanyak 17.951 orang dalam masa perawatan. Kemudian sebanyak 7.935 orang sembuh. Dan yang terakhir sebanyak 1.653 orang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Sylvia Kailani dengan NPM 224102016 akan memaparkan materi mengenai implementasi nilai Pancasila pada masa pandemi. Implementasi nilai Pancasila pada masa pandemi. Suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam. Dan ini mengandung semua nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila. Keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana pemerintah dan warga bersikap dan bertindak bagaimana menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi, yaitu dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintahan hingga masyarakat, dan nilai tersebut merupakan nilai ideologi dasar dari Pancasila. Sila pertama, 1. Mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan. 2. Manusia boleh berencana, tapi hasil akhir ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, wabah COVID-19 adalah salah satu ujian dalam kehidupan yang menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Karena pada masa seperti ini, religiositas semakin kuat. Apapun yang sedang kita hadapi itu merupakan takdir kita. Meninggal atau tidak meninggalnya, sembuh atau tidak sembuhnya, hilangnya COVID atau tidak hilangnya COVID, itu semua ada di takdir Tuhan. Selanjutnya, pada sila kedua, yang pertama, memiliki rasa empati dan tanggung jawab pada jiwa masyarakat Indonesia. Yang kedua, hidup bersosial. Dan yang ketiga, disiplin protokol kesehatan. Artinya, pada saat pandemi, empati dan tanggung jawab benar-benar diuji untuk membentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Dan disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab yang kolektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Ramadan dengan nomor pokok mahasiswa 224102021. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai Pancasila pada masa pandemi. Yang selanjutnya itu yang sila ketiga, memiliki empati kemanusiaan, kebersamaan, dan kolaborasi, saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama. Empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi. Saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama adalah esensi sila ketiga Pancasila. Yang selanjutnya yaitu sila keempat, dibutuhkannya kebijaksanaan pemimpin dan elit politik. Esensi sila keempat, kebijaksanaan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan kehidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung, moral hazard, menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat. Yang selanjutnya yaitu sila kelima, orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial. Esensi sila kelima, orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara, bukan kesejahteraan elit, perusahaan, dan pemilik modal. Studi kasus pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan kini memasuki tahun ketiga berdampak besar pada mayoritas penduduk di segala bidang kehidupan.
Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan karena mereka masih bergantung pada keluarga. Riset terbaru dari UNICEF UNDP, Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian Prospera dan Semeru Research Institute menemukan bahwa anak-anak Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari guncangan ekonomi dan kerawanan pangan, terganggunya akses layanan kesehatan, hingga munculnya tekanan psikologis. Yang pertama, guncangan ekonomi, kerawanan pangan, dan kesehatan anak. Riset menemukan bahwa sekitar 3/4 rumah tangga yang memiliki anak mengalami penurunan pendapatan. Rumah tangga tersebut kini menjadi rawan miskin, serta harus mengurangi jenis, jumlah, atau kualitas makanan yang dikonsumsi untuk menekan pengeluaran. Upaya adaptasi tersebut justru dapat mengganggu kesehatan anak, karena anak beresiko menjadi lebih sering mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi. Dalam jangka panjang, kerawanan pangan dapat menyebabkan efek berbahaya pada kesehatan dan perkembangan anak. Beberapa di antaranya adalah peningkatan kasus rawat inap, kekurangan zat besi, risiko perkembangan, dan masalah perilaku. Contohnya, seorang nenek di Serang, Banten menjelaskan dalam wawancara bahwa ia mengubah konsumsi susu formula untuk cucunya yang berusia di bawah 5 tahun menjadi susu kental manis dengan harga yang lebih murah. Perubahan itu kemudian berdampak pada kesehatan anak. Yang kedua, terganggunya akses ke layanan kesehatan. Studi ini menemukan bahwa 13% rumah tangga dengan anak berusia di bawah 5 tahun tidak dapat memperoleh layanan imunisasi. Walau jumlahnya mungkin tampak relatif kecil, namun semua anak tetap memerlukan imunisasi secara rutin untuk tumbuh dan berkembang, serta terhindar dari resiko infeksi penyakit menular. Selain imunisasi, rumah tangga dengan anak penyandang disabilitas pun mengalami gangguan akses terhadap layanan kesehatan. Sekitar 36,7% rumah tangga tersebut belum bisa mendapatkan terapi dan layanan kesehatan lain yang dibutuhkan anaknya. Ini terjadi karena gangguan di layanan medis, takut tertular virus, atau kekurangan dana. Contohnya, seorang ibu di Kulon Progo mengungkapkan bahwa kondisi anaknya yang penyandang disabilitas memburuk karena tidak adanya terapi teratur dan asupan vitamin rutin. Yang selanjutnya, tekanan psikologis dan kesehatan mental. Kebijakan penutupan sekolah, isolasi sosial, dan ketidakpastian ekonomi menyebabkan anak-anak mengalami tekanan psikologis. Sekitar 45% rumah tangga mengatakan anak-anak mereka mengalami masalah perilaku. Lalu 20% rumah tangga yang memiliki anak-anak menunjukkan bahwa anak-anak mereka sulit berkonsentrasi. Beberapa dari mereka cenderung mudah marah, sedih, dan insomnia. Bagi anak-anak, masalah ini bisa terjadi karena kurangnya interaksi yang bermakna dengan guru dan teman. Selain itu, gangguan dari anggota keluarga lainnya juga mengganggu konsentrasi anak selama pembelajaran jarak jauh. Contohnya, seorang ibu di Klungkung, Bali menyoroti situasi belajar di rumah yang kurang kondusif karena anak berusia di bawah 5 tahun mengganggu saudaranya yang lebih tua saat belajar di rumah. Lalu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah keadaan lebih buruk. Yang pertama, pemerintah perlu melanjutkan skema perlindungan sosial untuk membantu rumah tangga selama masa pemulihan ini. Upaya tambahan juga diperlukan untuk melengkapi bantuan transfer tunai dengan pesan promosi kesehatan dan gizi, serta memastikan bahwa makanan bergizi tersedia dan terjangkau. Yang kedua, petugas kesehatan perlu bekerja sama dengan kader kesehatan setempat untuk memantau kesehatan anak-anak dan memberikan perawatan yang diperlukan. Mereka perlu secara aktif menjangkau orang tua yang mungkin melewatkan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan selama pandemi. Yang terakhir, pemerintah perlu menyadari adanya kesulitan yang dihadapi anak-anak dalam belajar yang berpengaruh pada kondisi kesehatan mental mereka.
Pemerintah perlu bekerja sama dengan komunitas sekolah dan orang tua untuk memberikan pembelajaran dan dukungan psikologis bagi anak-anak. Lalu penarikan kesimpulan, keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak. Bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan hal ini, intinya Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasannya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengembalikan kondisi negara. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 6 memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian, dan berterima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.